tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya. Al-Mukarram wal Mukarram, yang terhormat para jamaah sekalian, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, yang pada hari ini, pada bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, Allah takdirkan dan Allah gerakkan kaki kita untuk menuju tempat yang mulia. Tanpa Allah gerakan, tanpa Allah berikan hidayah untuk menggerakkan kaki, walaupun dekat dari masjid, tidak sampai ke masjid. Begitupun ketika Allah berikan taufik hidayah, Allah gerakan kakinya walaupun jauh, Allah akan datangkan sampaikan ke masjid. Itu adalah terkait anugerah yang Allah berikan. Sampainya kita di masjid ini sholat subuh berjamaah, sebagian jamaah diawali dengan sholat tahajud setelah sahur atau sebelum sahur. Semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah yang luar biasa yang tidak setiap orang Allah berikan. Makanya kita patut bersyukur atas anugerah ini. Mudah-mudahan anugerah ini selalu Allah berikan kepada kita. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita mengkaji, harusnya jadwalnya kajian kitab hadis Arba'in, tapi karena puasa kita sedikit terkait tentang puasa. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini menjadikan nilai ibadah. Jangan lupa niatkan i'tikaf agar duduknya bernilai ibadah, napasnya bernilai ibadah. Niat i'tikaf boleh dilafadzkan, sunnah dilafadzkan, dalam hati pun cukup. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Karena di antara amaliyah-amaliyah yang dianjurkan ketika bulan puasa, di samping baca Al-Quran adalah iktikaf, wabil khusus 10 akhir Ramadan. Walaupun kadang-kadang kita terbalik, iktikafnya lebih banyak di pasar ketika akhir Ramadan. Padahal yang Rasul anjurkan itu 10 akhir itu harusnya masjid lebih penuh daripada awal Ramadan. Tapi kenyataan terbalik. Mudah-mudahan di sini insyaallah tidak. Tapi sebagian masjid rata-rata terbalik. Awal Ramadan semuanya, hampir semuanya penuh. Semangat luar biasa. Pertengahan kosong, Idul Fitri penuh kembali. Tapi kayak di sini nggak jauh kayaknya. Sebelum kita mengaji, kita zikir dulu sama-sama kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. La ilaha illallah.
memperbaiki iman kalian. Sahabat nanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui keimanan kami yang terus naik turun? Kata Rasul, fa'aksin min qauli la ilaha illallah, maka perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang masalah puasa. Pertama adalah hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim ya fattahu ya 'alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yaqulu kullu hasanatin bi asyrati amsalha ila sab'i mi'ati dzikrin wasawli wa ana ajzi bih. Dalam redaksi yang lain, illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Wasawmu junnatun minan nari wa lahulu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya. Kata Allah, kullu hasanatin bi asyrati amsalha. Setiap kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dzikrin, sampai 700 lipat. Satu kebaikan akan Allah balas 10. Sebagaimana dalam hadis yang lain, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Satu kebaikan Allah ganti, Allah berikan pahala 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Tapi terkait puasa ada spesial. Ini sengaja disampaikan di awal kajian supaya kita lebih semangat berpuasa. Dan berpuasa kita jangan sampai diisi dengan hal-hal yang mubah, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena nilai pahala yang luar biasa sehingga kita termotivasi untuk memperbaiki puasa kita. Kata Allah, wasawmu li wa ana ajzi bih. Terkait pahala puasa itu khusus adalah hak saya, dan yang akan membalas pahala puasa itu wa ana ajzi bih, saya sendiri yang akan membalas puasa. Artinya tidak ada batasan ketika orang melaksanakan puasa. Ini hal yang wajar. Kenapa hal yang wajar? Karena puasa adalah ibadah yang sangat-sangat rahasia, ibadah yang spesial dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena puasa akan jauh dari sifat riya. Tidak ada orang yang puasa pengen dilihat orang. Akan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang memang rentan kemasukan penyakit riya yang bisa menghapus pahala ganjaran. Mana? Sholat bisa kemasukan riya. Kenapa? Dengan sholat di hadapan orang tertentu beda baca, karena ingin dipuji sudah masuk riya. Dengan sholat biasanya ekspres, tapi karena ada orang tertentu ingin dapat perhatian, kemudian sholatnya jadi itu pun kemasukan. Apalagi zakat yang nilainya berbentuk materi, memberikan zakat itu pun rentan kemasukan riya kalau tidak bisa menjaga hati. Apalagi haji, satu kampung saudara ikut ngantar, setelah itu dijemput ke bandara, setelah itu
pulang dari haji pun sudah dikasih label Pak Haji, rentan dengan sifat riya. Bahkan dengan sifat ujub pun sangat rentan. Itulah terkait ibadah yang lain. Kenapa puasa spesial? Karena puasa di samping ibadah yang memang jarang dihinggapi riya. Bahkan gak pernah lihat orang yang lihat yang puasa. Saya puasa, pengen dilihat, gak ada. Bahkan jujur pun itu dilatih dari puasa. Jujur dilatih dari puasa. Kita bayangkan kalau tidak mau jujur, gampang kemur-kemur. Ketika berkumur, ketika wudhu, gampang kita diminum. Orang lain gak pada lihat dan orang lain gak pada tahu kita puasa atau tidak. Tapi ternyata kejujuran di situ, merasa Allah memiliki sifat sama basar timbul di diri kita, tidak berani walaupun gak ada orang yang lain yang lihat. Ini adalah latihan kesabaran, latihan kejujuran. Maka Allah mengatakan dalam hadis kutsinya, wa ana ajzi. Yang selanjutnya terkait puasa, wasaumu junnatun minan nar. Puasa adalah jadi penjaga dari api neraka. Bahkan bukan hanya penjaga dari maksiat pun itu termasuk puasa. Dalam hadis yang lain mengatakan, ya maksyar sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ada pemuda juga. Ketika kalian mampu untuk nikah, maka nikahlah. Kenapa? Karena dengan nikah itu akan terhindar dari maksiat. Dengan nikah itu akan terhindar dari pandangan maksiat mata. Dari nikah itu akan terhindar dari perbuatan zina. Maka ketika kalian mampu, segeralah nikah. Tapi ternyata kita belum siap untuk nikah, belum mapan untuk ekonominya. Maka fa'illam yastati fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wijabun. Maka ketika tidak mampu untuk bernikah, maka laksanakanlah puasa. Karena puasa adalah benteng dari orang untuk terhindar dari maksiat. Maka di samping sebagai penjaga dari api neraka, ternyata puasa merupakan penjaga dari maksiat. Yang selanjutnya, walahu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Baunya mulut orang yang berpuasa menurut pandangan Allah itu adalah lebih wangi dari wanginya minyak miski. Makanya wajar dalam kajian fikih kenapa kita dilarang, tapi larangannya larangan bukan sampai haram. Kalau Imam Nawawi mengatakan makruh ketika bulan puasa setelah tergelincir matahari kemudian bersiwak. Setelah tergelincir matahari siwak itu dimakruhkan, tidak sampai batas haram. Ya, hanya sekedar makruh karena dikaitkan dengan hadis ini. Kenapa? Karena saat setelah siang hari tergelincir matahari, setengah hari ke sana mulut baunya akan berbeda dengan waktu dari pagi sampai jam 12 ya. Maka ketika puasa setelah tergelincir matahari, kata Imam Nawawi, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Akan menghilangkan baunya mulut orang yang berpuasa. Sedangkan baunya mulut orang yang berpuasa menurut Allah adalah lebih wangi daripada minyak miski. Bagaimana kalau pagi sikat gigi? Silahkan, asalkan bisa jaga. Jangan sampai bekas-bekas kodok, rasa-rasa kodok tertelan. Silakan. Atau pakai minyak, pakai susu, ya, pakai siwak, silakan. Tapi lebih baik sikat giginya itu sebelum subuh, lebih enak. Mandi sebelum subuh, sikat gigi sebelum subuh. Bahkan kalau bisa, mohon maaf, BAB itu pun diusahakan sebelum subuh. Itu disunahkannya sebelum subuh, supaya nanti terhindar dari hal-hal yang membatalkan. Karena kalau mandi, yang namanya mandi ketika bulan puasa itu pun rentan ketika air masuk lewat lubang. Kadang-kadang tidak sengaja masuk lewat telinga. Adapun kemungkinan ada juga hal-hal yang lain bisa tertelan oleh mulut. Maka untuk menjaga itu disunahkan mandi itu sebelum subuh. Ya setelah sahur, syukur-syukur jam 3.
Terkait pada jam 3, saya pernah ngobrol dengan seorang kiai sudah sepuh. Ternyata dia ditanya resepnya. Pas saya melihat badannya kayak anak muda, dia jag-jag, badannya selalu tegap. Ditanya, Pak, badan kayak anak muda, kayak umur 17 tahun, padahal umur sudah 70 tahun. Ditanya, saya dulu waktu mondok, kata kiai tersebut, diamanahi sama guru saya, kalau kamu mau terhindar dari penyakit, mau terus segar, maka mandinya jam 3. Walaupun ada juga yang bilang kedokteran anti rematik dan yang lainnya, tapi itu bukti. Jam 3, memang ketika jam 3 mandi, setelah itu dia lanjutkan dengan tahajud. Maka umur 70 kayak umur 17 tahun. Kita umur 17 tahun kayak umur 40. Terbalik kalau gitu. Itu adalah resep jam 3. Makanya ya luar biasa, mandi pagi itu luar biasa. Dilanjutkan. Wa in jahila alaihi ahadun jahilun wa huwa shaimun falyaqul inni shaimun. Ketika kita puasa, tentu yang tadi disampaikan puasa itu melatih kesabaran. Ternyata ada saja hal-hal yang membuat kita emosi. Ada saja hal-hal yang membuat kita marah. Bahkan ada saja orang yang membuat amarah kita memuncak. Maka saat seperti itu, solusi terbaiknya adalah ingatkan pada diri kita bahwa ini shaimun, saya sedang puasa, harus menahan amarah. Apalagi ketika di jalan, rentan di jalan itu ke papas sedikit, langsung bahasa kasar itu muncul, bahasa binatang itu muncul, ketabrak sedikit, ribut itu, ketabrak sedikit. Maka ketika puasa, solusi ketika ada yang menghina, ketika ada yang membuat kita marah, sampaikan pada diri kita. Bahkan boleh disampaikan kepada orang yang lain, ini shaimun, saya sedang puasa, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini resep ketika ada sesuatu yang membuat kita marah. Walis shaimi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqarabah. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika saat berbuka. Ini tidak bisa dibohongi lagi, tidak bisa direkayasa lagi. Ternyata hal yang sudah naluriah kita alami, bahwa ketika kita akan menghadapi maghrib, ketika akan menghadapi waktu sore, timbul rasa bahagia yang luar biasa. Itu tidak bisa dibeli dengan berapapun, karena kebahagiaan itu timbul dari hasil jerih payah kita menahan nafsu selama pagi sampai terbenam matahari. Maka kebahagiaan bagi yang puasa adalah pertama ketika berbuka. Makanya orang yang tidak puasa hilang kebahagiaan. Yang kedua, ketika bertemu dengan Tuhannya. Kenapa ketika bertemu dengan Tuhannya? Karena orang yang berpuasa, dalam satu riwayat hadis dikatakan, orang yang berpuasa akan disediakan di surga itu satu pintu, namanya pintu Royan kalau nggak salah ya, saya lupa lagi konteks hadisnya. Ada satu pintu yang khusus disediakan untuk orang yang berpuasa. Bahkan sambutan dari Allah terkait pahala untuk orang yang berpuasa itu yang luar biasa, akan membuat kita bahagia luar biasa. Makanya kita syukur, alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi orang yang berpuasa. La yasukul khairat illallah. Tidak ada yang bisa menggerakkan melakukan kebaikan kecuali Allah. La yasrifu su'a illallah. Tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari maksiat illallah kecuali Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apapun hakikatnya adalah dari Allah. Kita berjalan ke sini tadi sudah disampaikan, nikmat dari Allah. Kita duduk iktikaf adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi. Ini ada hadis yang sering dipakai alasan untuk yang malas, sengaja disampaikan. Dalam satu riwayat yang lain, wal Baihaqi an Abdullah bin Abi Aufa
Jadi hadis yang diriwayatkan yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abi Aufa mengatakan naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Makanya bapak-bapak ada yang tidur juga karena tahu hadis ini. Ibu-ibu juga tidur karena tahu hadis ini. Padahal tidur pagi itu sangat bertentangan dengan produktivitas. Bahkan di dalam kitab Ta'limut Ta'alim, di antara yang mewaris orang fakir, baik fakir ilmu, fakir harta, adalah tidur setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh tidur. Tapi hadis ini mengatakan bahwa naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ya iya, karena puasanya ibadah maka otomatis tidurnya jadi ibadah. Tapi jangan dijadikan dalil, jangan dijadikan sandaran untuk malas-malas kerja. Yang biasa pagi subuh yang tukang angkot nyupir, kata ustaz kan naumus shaimi ibadah. Kata ustaz juga tidurnya jadi ibadah. Ya udah tidur aja. Akhirnya tidur. Yang harusnya kerja ke kantor karena dapat keterangan dari ustaz naumus shaimi ibadah, akhirnya tidak kerja, leha-leha. Kata ustaz juga tidurnya ibadah. Ada anak sekolah kemarin saya kasih keterangan ini, ternyata benar dipraktekkan. Dipraktekkan. Ada sangat anak-anak ngaji. Saya sampaikan naumus shaimi ibadah. Ada gurunya sampai gara-gara Pak Ustaz anak-anak di kelas jadi pada tidur. Ketika ditanya sama gurunya, kenapa kamu tidur? Bukannya belajar? Kan kata Pak Ustaz tadi dijelasin pagi bahwa tidurnya pun jadi ibadah. Belajar ibadah, tidur juga ibadah. Akhirnya tidur di kelas. Setengahnya tidur. Ternyata luar biasa. Padahal ini adalah menggambarkan bahwa aktivitas apapun yang kita lakukan ketika bulan puasa bukan hanya tidur, diamnya pun ternyata bernilaikan ibadah. Tapi jangan jadi sandaran untuk melemahkan semangat kerja kita. Yang kerja, yang pesawat, ya, yang dagang seperti biasa. Yang jelas tidur pagi itu harus jadi satu patokan. Harus mengharamkan diri untuk tidur pagi. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan dapat mewaris kefakiran. Maka betul orang tua dulu sering mengatakan jangan tidur pagi, jangan tidur sore atau tidur setelah maghrib. Kenapa? Tidur pagi mewaris kefakiran, tidur sore setelah asar itu mewaris gila. Sama tidur setelah maghrib juga sama. Makanya sesuai nasihat tua dulu itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh keterangan dan hadis-hadis. Yang selanjutnya mana hilang? Wasumtuhu tasbihun. Berdiamnya orang yang berpuasa adalah jadi tasbih, bernilai senilai pahala tasbih. Diam saja. Ini kan bisa jadi mimbabi Allah dari hal yang lebih utama. Artinya diamnya saja sudah jadi tasbih, apalagi bapak-bapak sambil ngaji pegang tasbih. Ngaji sambil pegang tasbih, subhanallah, tasbihnya lebih berapa kali. Diamnya jadi tasbih, apalagi baca tasbih. Makanya minimal punya tasbih. Minimal punya tasbih 10.000. Mengingatkan, ya bukan kita tasawuf ke Hindu Buddha, bukan tasawuf ke Hindu Buddha, ya itu hanya mengingatkan. Atau gak mau tasbih gak apa-apa lah, ganti yang modern, ya ada yang dicetrek-cetrek itu pun mengingatkan kita supaya dikir, supaya hati gak kosong, supaya hati selalu basah, dikir, mulut selalu basah dengan dikir, hati selalu penuh dengan dikir. Jadi diamnya orang yang berpuasa pun bernilaikan jadi ibadah, jadi tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya itu dilipat gandakan. Sudah tadi disampaikan. Pahala ganjaran amal dilipat gandakan. Wa du'a'uhu mustajabun. Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Makanya kita sempatkan semaksimal mungkin banyak berdoa. Apalagi
Keterangan yang lain, bukan bulan puasa saja doa di antara iqamah dan adzan ataupun doa antara duduknya khatib di antara dua khutbah ataupun doa di antara setelah sholat fardu itu adalah mustajab. Apalagi bulan puasa. Bukan di waktu-waktu mustajab doa ternyata doanya mustajab, maka ketika waktu-waktu mustajab doa itu kita spesialkan. Jangan sampai ketika antara iqamah dan adzan kosong hati. Setelah sholat sunnah baca doa sebisanya. Yang simpel, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang paling simpel. Ketika doa sebelum adzan, baca doa untuk anak kita. Ya Allah, pada bulan yang mulia ini soleh dan solehahkan anak-anak saya. Ya Allah, pada bulan yang mulia ini ketika setelah sholat, usaha saya sukseskan, usaha saya majukan, karir saya yang punya karir di kantornya maupun di instansi pemerintahannya. Ya Allah, tinggikan karir saya supaya saya banyak rezeki, supaya saya jadi orang kaya. Setelah jadi orang kaya, saya mau bersedekah. Itu lebih bagus. Jangan minta ya Allah miskinkan saya miskinkan saja. Karena Rasulullah pernah mengatakan amin ini miskinan wa amin miskinan. Saya jadi miskin saja. Kalau kita jangan khawatir jadi orang miskin itu kadal fakru ayyakuna kufur. Kefakiran itu hampir membawa kekufuran. Dan ternyata banyak. Karena kefakiran, karena kemiskinan datang sembako yang bawa sembako, bawa hadiah, bawa uang, gadaikan agama. Itu rentan. Makanya kita mintanya ya Allah kayakan saya. Jadikan saya orang kaya, jadikan saya orang yang banyak uang supaya bisa bersedekah. Yang terakhir wa dzambuhu maghfurun. Dosa orang yang berpuasa itu Allah akan ampuni. Tentu dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang tidak ada kaitan dengan makhluk, dengan sesama. Kalau dosa dengan sesama tetap jalan satu-satunya adalah bukan baca istighfar, tapi dengan cara minta halal dan ridho orang yang pernah kita zalimi. Kita pernah membenci, Allah tidak akan mengampuni dosa kita selama kita belum minta maaf kepada orang yang pernah kita benci. Kita menyakiti orang, ambil harta orang, mencuri, Allah tidak akan mengampuni sebelum kita mengembalikan barang harta yang pernah kita ambil. Makanya ketika ada keterangan bahwa dosa diampuni seperti ketika basuh tangan, ketika wudu, dosa-dosa tangan akan terampuni. Basuh muka, dosa-dosa yang ada di muka akan terampuni. Betul gak? Iya betul. Tapi ketika dosa dengan sesama itu tetap harus minta ridho dari sesama. Dosa kepada orang tua apalagi pernah menyakiti, jalan satu-satunya bukan istighfar kepada Allah adalah minta maaf, minta ridho, minta diikhlaskan kepada orang yang pernah kita sakiti. Apalagi penyakit ghibah, penyakit menggunjing, membicarakan orang dan yang lainnya. Para hadirin jamaah pengajian kuliah subuh, dua hadis tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa puasa adalah satu hal ibadah yang luar biasa dengan fadilah-fadilah yang mungkin di setiap pengajian ataupun di media sosial banyak ataupun di TV banyak menerangkan fadilah-fadilah puasa. Tinggal kita yang sudah tahu bagaimana mengaplikasikannya, mengamalkannya apa yang telah kita tahu, supaya kita selamat dengan ilmu yang kita miliki, supaya kita selamat. Sebab dengan ilmu saja belum selamat, dengan amal saja belum selamat, dengan cara beramal pun belum selamat. Maka kunci dari semuanya adalah dengan keikhlasan mengamalkan ilmu. Sebagaimana hadis Rasul, kullun nasi halka illal alimun. Setiap orang itu celaka kecuali orang yang berilmu. Yang berilmu pun celaka illal alimun, amin, kecuali orang yang mengamalkan. Yang mengamalkan ilmu pun masih celaka illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapat dari mana saja,
dari TV, dari media sosial, dari para asatidz, para guru, kita amalkan terutama bulan puasa. Isi kegiatan bulan puasa ini kita sama-sama dengan seluruh aktivitas ibadah. Yang biasa HP lebih mendominasi dari baca Al-Quran. Target mulai hari ini bahwa bulan puasa ini saya harus khatam 3 kali khataman minimal. Siapa? Bu siap? Siap. Minimal 3 kali khataman. Biasanya HP mendominasi, sekarang kita Al-Quran harus mendominasi. Biasanya diam di rumah mendominasi, sekarang diam di masjid harus mendominasi kita. Berdirikan ibadah niat iktikaf di masjid. Mudah-mudahan